Baik pemirsa, terima kasih Anda telah masih bersama kami di TVR Parlemen dan tadi telah kita saksikan bersama jalannya forum legislasi terkait dengan RUU KUHP dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arteria Dahlan. Bapak terima kasih atas waktunya dan tadi kita sudah panjang Pak menjelaskan bagaimana pasal-pasal apa saja yang masih menjadi kontroversi sehingga RUU ini belum disahkan. Namun saya ingin lebih jelas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kendala sehingga RUU ini masih ada kendala untuk disahkan Pak? Ya, kalau kita antara DPR bersama pemerintah ya dengan penuh kecermatan, penuh kekhidmatan dan sangat kehati-hatian kami sudah meyakini bahwa RKUHP yang kemarin ya pada September 2019 sudah disahkan pada tahap pertama itu sudah layak untuk ditampilkan. Saya pribadi menjadi anggota di Panja dan saya banyak juga menjadi bagian daripada tim pembentukan perundang-undangan yang ada di DPR. Saya bersaksi bahwa RKUHP ini mungkin satu-satunya undang-undang atau RKUHP atau rancangan undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan sudah sampai 7 presiden, sudah melibatkan ratusan ahli. Dan beberapa ahli sekarang ini hanya tinggal beberapa lah yang ada, Prof. Tuti dan sebagainya. Ya. Melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang kurang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Satu perkata, tidak hanya ayat, ya, diksi kata pun dibahas. Memang inilah undang-undang yang saya katakan undang-undang yang sangat berkeindonesiaan. Undang-undang yang sangat fenomenal dan sangat revolusioner. Tidak ada masalah untuk mengesahkan ini, makanya DPR, 9 fraksi yang ada di DPR, kita istiqomah, punya ketetapan untuk memastikan bahwa kalau bisa di masa sidang ini kita bisa hadirkan RKUHP yang berkeindonesiaan. Suatu kitab hukum pidana nasional yang memang harus dan wajib punya. Bayangkan bangsa yang sebesar ini punya tafsir yang berbeda-beda. Makanya kalau banyak kegaduhan, banyak keresahan wajar. Nah, kita punya kewajiban moral, kewajiban hukum, dan kewajiban konstitusional untuk bisa segera merealisasikan ini. 14 isu krusial itu sudah selesai semua, jauh-jauh hari sebelum September 2019. Tapi Mbak Puan mengatakan kita harus mencermati, mendengar, kemudian tempelkan telingamu ke inti bumi, agar semua ini merasa ini undang-undang mereka. Nah, 2 tahun ini kita pakai untuk bisa mensosialisasikan. Dan alhamdulillah saya katakan kami bisa pertanggungjawabkan produk ini tidak hanya 14 isu krusial, tapi seluruh pasal-pasal dan ayat-ayat itu bisa kita berikan penjelasan dan pertanggungjawabkan satu persatu. Oke, dan ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa ini salah satu produk undang-undang terbaik yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR, Pak. Nah, nantinya dan saya juga yakin tidak akan di judicial review ke MK. Karena memang begitu, waduh semua pihak terlibat, ya, dan tidak ada kepentingan satupun selain ingin menghasilkan karya kebangsaan. dan Pak tadi juga ada beberapa dari salah satu contohnya dari pakar hukum yang mengatakan ada perbedaan pendapat seperti ada hukuman mati yang mengatakan itu tidak sesuai dengan HAM dan sementara Bapak tadi mengatakan itu sudah sesuai. Nah, bagaimana Pak dengan pasti banyak masyarakat juga yang akan terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana Bapak merespon? Ya, makanya saya hanya mengatakan tolong dibaca betul, ya, dicermati betul, karena memang perbedaannya jauh. Dulu di KUHP nasional yang lama, bukan KUHP nasional namanya, di KUHP itu pidana mati menjadi bagian dari pidana pokok. Sekarang ini terpisah, pidana pokok itu tidak ada pidana mati, itu perubahan. Nah, kemudian pidana mati dijadikan pidana alternatif. Kenapa? Masyarakat masih meyakini kebutuhan. Kita punya sebagian mayoritas umat mengatakan pidana mati nggak ada masalah. Nah, tapi komprominya di mana kita katakan tadi, kita split, pidana pokok tidak ada pidana mati. Pidana mati ini kita jadikan sebagai acuan, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan ada yang meyakini bahwa untuk hal dan perbuatan material tertentu perlu dan masih perlu dilakukan pidana mati. Dikasihkan batasan, ya. Batasannya di mana? Dieksekusi setelah dilakukan gerasinya ditolak. Bisa dijadikan pidana seumur hidup tatkala kita punya keyakinan selama 10 tahun orang ini akan berubah. Bisa jadikan seumur hidup apabila gerasi ditolak, tapi 10 tahun belum dieksekut sehingga bisa turun. Nah, ini kan bagian dari perubahan yang mendasar. HAM universalnya masuk,
ya kearifan lokalnya dapat, hukum nasionalnya juga tetap eksis. Nggak ada di negara lain yang punya aturan main seperti ini. Oke Pak, berarti kita tunggu di masa sidang ini untuk pengesahannya ya Pak ya? Mudah-mudahan, mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikian tadi hasil wawancara kami dengan salah satu anggota Komisi 3 Bapak Arteria Dahlan, dan harapannya ke depan bahwa RUU KUHP ini nantinya dapat segera disahkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dan sampai bertemu di forum legislasi berikutnya.